sandwich generation karena pilihan, ini sebenarnya empowering. Tapi sandwich generation karena tekanan atau karena himpitan, ini yang kita harus pecahkan. Estimasi kalian, kapan 81 juta bakal punya rumah? Multi generational Pak Gita. Tapi apakah kalau orang tidak memiliki rumah itu masalah gitu? Ada orang di luar sana yang tidak ingin memiliki rumah, ya itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin memiliki rumah, kemauan sudah tinggi, upaya sudah ada, tapi tetap tidak bisa punya rumah. There's really something wrong with that. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dayu Dara Permata, pimpinan dari Pinhome. Dara, terima kasih bisa berkunjung tempat kita. Pleasure is mine Pak Gita, thanks for having me. Ceritain background Anda, gimana? Lahir Boleh, di Pak. Bandung, terus sampai ke sini gimana? Saya besar di Depok, lahir di Bandung. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara, punya 2 orang adik laki-laki. Keluarga saya mungkin tipikal keluarga menengah, bahkan mungkin menengah ke bawah. Jadi waktu saya kecil, sampai umur 10 tahun, rumah kami ya rumah 2 kamar. Kamar orang tua dan kamar saya dan adik saya, kita tidur bertiga. 1 kamar 3 kasur gitu. Dari kecil saya sekolah, selalu sekolah negeri. Karena orang tua saya bilang sekolah negeri itu tidak kalah bagus dan terjangkau. SD, SMP, saya sekolah di sekolah paling dekat rumah. Supaya gampang dimonitor katanya. Karena waktu kecil bandel. Ayah saya tidak terlalu proses oriented, tapi lebih output oriented. Yang penting ranking 1, kamu bebas mengatur waktu kamu. Dan kegiatan kamu di sekolah. SMA, ayah saya minta cari yang terbaik, bukan lagi yang terdekat. Karena persaingan masuk ke pendidikan tinggi itu ketat. Di SMA cukup baik, akademik saya selalu ranking 1, kemudian akhirnya bisa masuk ke ITB, jalur beasiswa. Kenapa ITB? Kenapa ITB? Karena saya suka memecahkan masalah dan saya suka mencari point of view yang mechanical dengan saya suka memecahkan masalah dan saya suka mencari point of view yang technical atau mechanical untuk memecahkan masalah. Saya suka quant, saya suka science, saya suka mathematics. Jadi quite natural buat saya untuk memilih ITB pada saat itu. Siapa yang mempengaruhi Anda? Ibu atau ayah? Lebih ke ayah. Oke. Dia juga lulusan ITB? Bukan, tapi ayah saya dulu ambil jurusan biologi, masih STEM. Waktu kecil saya dididik, ada 3 value yang sangat penting di keluarga kami. Yang pertama egalitarian. Jadi laki-laki perempuan semua sama. Anda punya kesempatan yang sama untuk sukses. Waktu saya kecil, saya selalu main bareng sama adik saya. Mainan kami semua sama. Baju kami selalu sama. Kalau kita potong rambut, kita bertiga ke barber. Karena ayah saya percaya sama prinsip. Adik cowok? Dua-duanya cowok. Oke. Ya. Yang kedua adalah responsibility. Jadi saya harus bisa bertanggung jawab. Jadi responsible leadership adalah satu value yang dijunjung tinggi. Saya anak paling tua, saya diminta menjadi contoh buat adik-adik saya. Selama pendidikan saya pun saya secara natural selalu ingin memimpin ketua kelas, ketua OSIS, ketua kegiatan. Sampai SMA selalu seperti itu. Dan prinsip yang ketiga adalah a lifelong education. Jadi belajar itu nggak hanya di bangku sekolah aja, ya. Jadi selalu harus terus belajar. Di ITB ngambil apa? Teknik industri. Terus gimana tuh pengalaman di sana? Di ITB memang dominated by male, jurusan teknik. Di teknik industri saya belajar berpikir sistem. Waktu saya di SD, SMP, SMA, saya merasa saya mudah bagi saya untuk unggul. Tapi begitu masuk ITB nggak mudah untuk unggul ya Pak. Karena ini orang-orang yang terbaik yang masuk di universitas itu. Ya.
Jadi saya harus bekerja dan belajar lebih keras gitu. Pun saya juga beasiswa, jadi saya harus bisa membuktikan bahwa memang secara akademik saya pantas gitu dapat beasiswa. Setelah lulus akhirnya saya bekerja. Di ITB sebelum saya lulus saya sempat internship 4 kali. Jadi mungkin kalau dilihat kegiatan saya di ITB itu selama saya 4 tahun sekolah itu saya tidur mungkin hanya 4-5 jam sehari. Karena saya ingin mengejar akademik, juga ingin belajar terjun langsung ke industri. Karena yang saya takutkan adalah saya lulus saya nggak punya kemampuan yang mumpuni di industri dan saya nggak tahu harus kemana bekerja apa. Akhirnya saya internship hampir setiap tahun. Di Bandung juga atau di tempat lain? Jadi saya sempat internship di beberapa firma konsultasi. Kebetulan karena saya suka sekali solving problems dan saya lihat industri apa sih yang bisa membuat saya memiliki kemampuan problem solving yang baik gitu. Paling di atas itu industri konsultasi karena all they do are helping clients solve problems. Jadi 4 internship saya itu semuanya di firma konsultasi. Di McKinsey & Company, Accenture, Deloitte, Task Advisory. Semuanya dalam manajemen and investment consulting firm. Itu kan di-expose kan ke banyak sekali sektor. Betul. Apa tuh waktu 4 kali jadi intern di firma konsultasi? Yang paling menarik atau yang paling kayaknya yang paling harus disikapi? Various different sector. Pernah di sektor finansial, juga pernah di sektor 2 di sektor finansial gitu ya. Ada 1 di sektor energy, oil and gas. Tapi 1 yang berkesan di hati saya waktu saya berkecimpung di 1 project itu, dan di project itu fokusnya adalah public-private partnership for infrastructure development. Itu membuka mata saya bahwa negara kita ini sangat kaya, sangat kaya dari sisi demografi, juga dari sisi resources buat renewable and non-renewable resources, tapi infrastruktur kita masih sangat at its infancy. Jadi infrastruktur masih harus terus diinvestasikan, masih harus terus dibangun. Itu membuka mata saya bahwa masih banyak PR nih masalah di Indonesia. Setelah itu full time di mana tuh pertama kali? Setelah saya lulus, saya memutuskan saya mau masuk ke sektor telekomunikasi. Ingin belajar dulu industri sebelum saya kalau menetapkan hati ingin ke konsultasi lagi, mungkin setelah itu. Di telekomunikasi di sana Excel Axiata saya bekerja kurang lebih 2 tahun sebagai corporate strategy specialist. Dan setelah 2 tahun itu saya merasa saya ingin bisa jadi sektor agnostik, profesional, terjun ke konsultasi Pak 4 tahun di McKinsey. Bosen setelah 4 tahun? Setelah 4 tahun sebenarnya tidak bosan. Kebetulan ya barangkali itu takdir ya. Saya bertemu dengan Nadiem di tahun 2015. Kita ngopi bareng. Ex McKinsey juga betul. Senior dulu di McKinsey. Kita tidak pernah overlap tapi saya tahu dia dari alumni network. Dia ajak saya bergabung di Gojek waktu itu. Gojek baru mendapatkan pendanaan seri A. Kantornya rumah tua ukuran 150 meter persegi Pak. Kecil banget deket sini. Di Ciasem. AC gak? AC ada tapi on and off. Sering mati lampu juga. Di sana 5 tahun Pak. Dari awalnya timnya 15 orang tim manajemen, menjadi pada saat saya meninggalkan Gojek tahun 2019 akhir itu 7.500. Wow. Di 6 negara termasuk India. Wow. Dan dampak sosialnya luar biasa gitu. Apa tuh yang Anda pelajari dalam 5 tahun? Dari sisi organisasi kayak proses kayak budaya, gimana harus berkomunikasi dengan begitu banyak pemangku kepentingan, nggak anak buah kayak customer, kayak vendor, kayak supplier, kayak atasan. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, mungkin 3 teratas. Pertama, bahwa digitisasi itu mutlak dibutuhkan dan bisa sangat transformasional untuk industri apapun. Ketika Gojek pertama memulai, fokus kami dulu di transportasi saja, kemudian merambah ke logistik, kemudian ke payment, kemudian ke before you know it, F&B, retail, all the way.
semua sektor bisa digarap dan setiap sektor yang digarap itu berkembang pesat, mendapatkan pertumbuhan yang baik dari sisi user revenue, juga profitabilitas. How powerful is technology? That's the first one. Yang kedua, saya melihat bahwa leadership is key. You don't have to be the smartest in the room, but you need to bring smarter people and mobilize them to achieve one noble goal. Dan barangkali entrepreneurship is all about that ya. Dan saya lihat itu dari Nadim misalkan. Nadim selalu bilang I'm not the smartest in the room, but I have all of you, and you're far smarter than me, and collectively we can solve any problems. Nah, saya sangat terinspirasi dari situ. Dan saya percaya bahwa nantinya kalau saya memulai sesuatu pun di sektor yang sangat asing, selama saya bisa memobilisasi orang-orang pintar ini, orang-orang Indonesia yang pintar ini, untuk percaya kita bisa memecahkan masalah ini, ya semua masalah bisa dipecahkan gitu. Dan mungkin yang ketiga yang saya pelajari juga adalah bahwa bisnis comes down to profitability. Gojek impactful, luar biasa gitu, tapi ada satu tantangan yang mereka masih hadapi hingga saat ini, yaitu profitabilitas. Nah, janji saya pada diri saya adalah ketika saya nanti membangun bisnis, saya tidak mau menunda-nunda. Membangun bisnis yang inovatif dan disruptif memang sulit untuk bisa profitable in the beginning. Kenapa? Karena ketika kita menawarkan inovasi itu kepada konsumen, mereka pertama akan kaget dulu. Kalau ada pricing barrier, harganya terlalu tinggi, mereka tidak akan mencoba. So we have to remove that barrier, and we have to be competitive in pricing, and that sometimes contradicts with profitability. Tapi kalau kita sudah bisa membuktikan value-nya kepada konsumen, dan apa yang tadinya inovasi bisa menjadi ekspektasi, profitabilitas itu mungkin bisa dicapai. Harusnya lebih cepat, dan semoga bisa. Apa yang bikin Anda ambil keputusan untuk cabut dan mendirikan Pinhome? Tiba-tiba ngimpi atau ngobrol sama orang terus, atau mungkin jenuh, atau mungkin nggak tahu gimana? Unsur apa aja? Saya cinta Gojek, saya belajar banyak dari Gojek. Gojek seperti akademi saya. Saya adalah intrapreneur pada saat saya berada di Gojek. Di tahun 2019 setelah 5 tahun saya merasa bahwa saya sudah punya bekal cukup untuk bisa membangun bisnis saya sendiri bersama co-founder saya. Jadi memang saya percaya bahwa Gojek waktu itu adalah stepping stone saya supaya saya bisa terjun ke suatu sektor industri yang saya cintai. Itu kriterianya, saya harus cinta sektornya dan membawa transformasi ke industri itu. Saya cinta properti. Dari saya kecil, cita-cita saya adalah saya punya kamar sendiri. Sesimpel itu, saya ingin punya kamar sendiri. Karena tumbuh besar bertiga dengan adik tidur. Waktu saya kuliah, satu simple happiness yang saya dapatkan adalah saya kos dan saya punya kamar sendiri. Wah, saya senang sekali. Tapi kemudian pasti ada tantangannya selama saya kos gitu. Asam garamnya banyak lah karena bukan properti sendiri. Jam 10 kosan dikunci, ya saya harus cari tempat tidur di tempat teman atau begadang di McDonald 24 jam. Kemudian space-nya terbatas 9 meter persegi. Tapi begitu saya lulus dan punya penghasilan sendiri, ya janji saya tepati gitu. 3 tahun bekerja, saya akhirnya bisa membeli tanah. Kemudian menabung. Dari pendapatan, saya bisa beli properti hampir setiap tahun selama 10 tahun terakhir gitu. Tapi yang membuat saya kaget, Pak Gita, dari tahun sekitar 2014 ketika saya beli properti, 2012 ketika saya beli properti, sampai 10 tahun berikutnya, sekitar tahun 2021 gitu ya. Industri ini belum berubah terlalu banyak gitu, masih sangat tradisional. Pain point yang saya alami di tahun pertama saya beli properti masih saya rasakan di tahun kesekian saya beli properti, sekian kali saya beli properti gitu. Kenapa demikian? Padahal sudah banyak sekali pemain di sektor properti yang notabene adalah digital native, ada startup PropTech gitu di sektor ini. Mungkin false start, mungkin tidak memecahkan masalah yang core yang dialami oleh first time home buyers atau regular Indonesians. Akhirnya pain point saya masih tetap ada. Itulah kenapa saya memutuskan untuk
meluncurkan Pinhome bersama co-founder saya di sektor yang saya cintai ini. Ide baru. Mm-mm. Udah berapa lama sekarang Pinhome? 4,5 tahun. So far gimana? Luar biasa karena kita meluncurkan Pinhome saat COVID, Januari 2020. The worst time to start a business in real estate especially. 2020 sampai 2021 akhir Tuh. kita ada PSBB, mobility restrictions. Viewing sulit sekali. Agent takut ketemu orang, owners, buyers juga takut saling bertemu. Ada berkah di situ. Yeah. Obviously very very challenging, tapi ternyata akselerasi digital terjadi. Karena tidak ada pilihan lain untuk bertemu dengan atau berinteraksi dengan agen properti, pemilik properti, dan pembeli. Selain melalui kanal digital, akhirnya developer, pemilik properti memasukkan listingnya ke Pinhome. Kemudian dari sisi pencari properti, baik itu renters atau buyers, mereka juga mulai mencari properti online. Selama 2 tahun kita mengalami akselerasi user adoption. So it was quite challenging. But at the end of that, there's a rainbow. Dalam waktu 2 tahun pertama saja kita sudah bisa mendapat 0,5 juta listing properti. Setelah itu dalam waktu 3 tahun kita bisa 1 juta listing. Saat ini mungkin 1,3 juta listing ada di Pinhome. Wow. Terus realisasi dari tahun pertama berapa? 0,5 juta listing. Betul. Semuanya terrealisasi atau? Artinya listing itu ada di Pinhome, diupload oleh pengguna, sehingga bisa dicari oleh calon penyewa dan calon pembeli. Realisasi transaksi berapa persen dari itu? Cukup banyak. Cukup banyak, oke. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Okay. Tapi nggak malu-maluin lah? Tidak, jelas tidak. Cukup berarti. Dan angka listingnya semakin meningkat terus? Terus semakin meningkat. Okay. Secara organik begitu. Ini riset apa sih yang Anda lakukan untuk membuahkan tesis bisnis ini? Pasti datanya sangat compelling, ya kan? Saya berangkat dari pengalaman pribadi sebagai penyewa properti yang kemudian menjadi pencari properti, pembeli properti, kemudian sekarang menjadi investor properti dan entrepreneur di sektor properti. Perjalanan saya panjang di sektor properti, tapi dari point of view end users. Saya punya insting, tapi saya perlu validasi. Dan ketika kita lihat data-datanya, ternyata memang tervalidasi Pak Gita bahwa there's a big barrier for home ownership in Indonesia. 81 juta orang Indonesia belum punya properti. Wow. This is mainly among millennials. Sampai millennials disebut sebagai homeless generation. Kemudian dari sisi kalau kita lihat misalkan KPR atau mortgage ya, pembiayaan di Indonesia juga sangat terbatas. Kita yang bisa mendapatkan akses KPR itu adalah orang-orang terpilih. The bank population, the chosen bank population. Dominated, our populations are by underbanked dan unbanked. Gitu. Satu metrik yang mengukur penetrasi KPR di suatu negara adalah mortgage to GDP ratio. Yep. Di Indonesia kurang dari 5%. Antara 3-4% Pak Gita. Bahkan di India yang juga negara berkembang angkanya lebih dari 10%. Di China, US, depending on when you see it, 60% ke atas. Bahkan bisa sampai 80%. Tergantung tahun kapan. Jadi kalau kita lihat dari kepemilikan rumah yang rendah, akses pembiayaan juga yang masih rendah, ini satu indikator bahwa home ownership tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh orang Indonesia. Padahal kita tahu kalau kita sudah punya aset properti dan memilih untuk punya ya, dan punya aset properti, ini bisa menjadi aset yang sangat berharga. Bagi orang-orang yang underbank dan unbank, mungkin ini adalah tiket mereka untuk mendapatkan financing melalui collateral loan. Ya kan? Kalau dikelola dengan baik, rumah hunian kita, maka rumah hunian ini akan bisa menjadi tempat yang nyaman, sehat, bahagia untuk tumbuhnya keluarga. Kalau kita memilih untuk jadikan ini sebagai instrumen investasi,
jika memilih dan dikelola dengan baik juga bisa mendatangkan penghasilan. Pengalaman pribadi orang tua saya pensiun tanpa jaminan hari tua dan infrastruktur pensiun yang baik gitu ya. Tapi sekarang bisa hidup dari propertinya. Yeah. Bikin kos-kosan, punya retail kecil-kecilan gitu. Sayang sekali kalau aset yang atau instrumen yang memiliki potensial baik seperti ini tidak bisa dijangkau oleh orang Indonesia. Atau orang Indonesia takut untuk menjangkau ini, Pak Gita. Akhirnya membuat kita yakin bahwa solusi Pinhome ini penting dan layak untuk digarap. Dari 81 juta itu, kira-kira berapa yang bankable? Atau semuanya bankable? Saya rasa tidak, karena ada 40 juta orang Indonesia yang underbanked dan another 40 million that's unbanked. Wow. Total kalau kita bicara soal underbanked dan unbanked totalnya bisa 80 juta. Dari yang belum punya rumah itu berapa banyak yang underbanked atau unbanked? Saya rasa tinggi angkanya. Pasti ada overlap di sana. Dan underbanked bukan berarti mereka tidak mampu, Pak Gita. Betul. Orang-orang yang non-fixed income. Aja. Betul. Tapi ada orang-orang yang non-fixed income, Pak Gita. Teman-teman saya yang penghasilannya mumpuni cukup. Yeah. Mereka mungkin digital influencers, KOL, entrepreneurs. Atau pemain bulu tangkis. UMKM, atlet. Iya kan? Begitu menang dapat hadiah ratusan juta. Betul. Tapi nggak tiap bulan. Tidak tiap bulan, disebut non-fixed income. Mereka tidak bisa akses produk finansial seperti kredit KPR. Anda ngelihat nggak sih ini bisa di science lebih bagus lagi untuk melakukan pendataan, mapping, supaya bankability-nya itu lebih tinggi. Ya ujung-ujungnya supaya seluruh atau mayoritas dari 81 juta ini bisa punya rumah. Saya rasa bisa. Memang KPR adalah produk yang cukup baru di Indonesia, relatively, karena KPR baru ada sejak tahun 80-an. Kalau kita lihat di negara yang lebih maju, like seperti di Amerika gitu ya, KPR usianya lebih dari 1 abad barangkali. Jadi ini memang produk finansial yang usianya terbilang cukup muda gitu. Bank sangat hati-hati di Indonesia untuk memberikan KPR. Karena tadi memang bankability itu tidak dengan bisa mudah dipahami kalau seseorang tidak memiliki fixed income. Kalau punya fixed income kan mudah melihat pattern pendapatan per bulan berapa. Paham, tapi ada nggak upaya dari perbankan untuk melakukan riset atau pendataan mengenai orang-orang yang secara konvensional nggak dianggap bankable? Ternyata bankable. Saya rasa ada, tapi mungkin skalanya masih sangat terbatas. Dan membutuhkan dukungan juga dari pemerintah. Juga ada beberapa kerjasama dengan swasta. Misalkan dari Pinhome sendiri, kita sudah pernah melakukan pilot rent to own. Rent to own artinya menyewa untuk memiliki. Ini pernah kita jalankan bekerja sama dengan institusi pemerintahan. Waktu itu dengan SMF, Special Purpose Vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Dan juga dengan beberapa institusi pembiayaan multi-finance. Untuk bisa mengerti bankability dari seseorang, kita lihat dari kemampuan dia mencicil biaya sewa. Kalau dia rutin mencicil biaya sewa tanpa telat, mungkin orang ini punya harapan untuk bisa punya KPR dan bisa taat KPR, bayar sampai lunas. Itu satu model yang kita explore. Ada lagi model lain yang kita explore adalah mencicil terus sampai di tahun kesekian, misalkan 10 atau 15 tahun. Dan kalau cicilannya semuanya tepat waktu dan tepat angka, rumah jadi milik. Tapi kalau di suatu tahun ingin berhenti menyewa, maka tetap dia akan punya sekian nominal ekuitas, sisa ekuitas yang dia bisa bawa pergi gitu. Nah itu kita sempat eksplor, tapi lagi-lagi masih dalam tahap pilot saja. Siap. Terus di sini juga kalau mau minta KPR tuh biasanya dikasih 5-10 tahun. Kalau di luar negeri, Singapura, Eropa, Jepang, Amerika Serikat tuh bisa dapat 20-30 tahun. Itu menjadi isu yang struktural nggak? Karena semakin panjang, semakin kecil kan cicilan, semakin nyambung dengan daya beli. Ya tentunya kalau bisa suku bunganya juga lebih rendah. Ya kan? Nah itu gimana tuh?
bisa dibilang nggak kalau umpamanya durasinya itu diperpanjang dari 10 tahun lah ke 20 tahun, bankability-nya mestinya lebih naik, ya kan? Dan prospek bisnis, apakah itu untuk Pinhome dan teman-teman lainnya, semestinya ya akan jauh lebih besar. Gimana menurut Anda? Ada dua segmen konsumen ketika mereka mencari KPR atau mengajukan KPR. Ini ada dua mindset yang berbeda. Yang pertama adalah saya ingin tenor sesingkat-singkatnya sehingga jumlah nominal yang saya bayarkan untuk bunga seminimum mungkin, Ya. asalkan cicilan tetap sesuai kemampuan saya. Tapi ada juga yang ingin tenor sepanjang-panjangnya sehingga saya bisa membeli rumah impian saya meskipun saya harus mencicil lebih dari 10 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Saya rasa tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Saya rasa kalau seandainya ada fasilitas KPR yang berkenan memberikan jangka tenor lebih panjang, itu akan sangat membantu orang golongan kedua yang ingin membeli rumah yang mereka impikan. Mereka bersedia membayar tenor jangka panjang dan memang mereka mampunya segitu karena melihat kemampuan cicilan per bulannya juga yang rendah. Tapi tentunya kalau di Indonesia, seberapa panjang kita bisa mencicil itu bergantung dari berapa usia kita. Kalau kita di usia 40, usia pensiun 55, ya maksimum tenor cicilan yang akan diberikan pasti tidak akan lebih dari 15 tahun. Kalau kita usia 30, kita masih muda, usia pensiun 55, mungkin tenor kita bahkan bisa 20 tahun atau lebih gitu. Kalau kita di golongan 2 yang ingin punya rumah, kemampuan penerimaan per bulan memang terbatas sehingga cicilan terbatas, mungkin kita bisa membeli rumah lebih dini atau lebih cepat gitu. Tapi kalau kita di golongan 1 yang pengen tempo sesingkat-singkatnya supaya nominal bunganya juga tidak tinggi secara total, ya kenapa harus diperpanjang? Tapi ada juga Pak Gita yang ingin membeli rumah dengan cash saja, tergantung dengan kemampuan mereka. Mayoritas orang Indonesia seperti ini karena keterbatasan akses KPR. Opsi bagi kebanyakan orang untuk bisa memiliki rumah, membeli rumah, itu adalah dengan pertama membeli tanah. Ya. Baru setelah tanah dibeli, baru mereka lihat, oke, saya bisa bikin pondasi rumah 1 lantai, mungkin 2 kamar dulu. Tapi di belakang masih ada halaman, nanti bisa untuk jadi rumah tumbuh. Ketika saya punya anak, saya tambah kamar. Kalau saya mampu, saya naikkan ke atas jadi rumah lantai 2. Kalau kita lihat sumber anggaran pembiayaan dari pembelian rumah dari orang-orang Indonesia kebanyakan, Pak Gita, KPR itu ada di urutan nomor 3. Tidak lebih dari 28% orang memilih KPR sebagai tumpuan pembiayaan karena mereka tahu tidak mudah untuk mendapatkannya. Nomor 1 itu masih tabungan pribadi dan nomor 2 adalah dukungan finansial dari keluarga. Gitu. Dan ini gambaran betapa memang KPR masih sangat terbatas. Banyak kalau menurut saya alasannya. Apapun yang Anda jelaskan tuh nggak akan menjawab bagaimana 81 juta itu akan selesai dalam waktu dekat. Itu mungkin indikasi atau pulsa yang Anda lihat di pasar, bahwasanya pengambilan KPR tuh mungkin bukan di kategori pertama ataupun kedua, lebih terbatas. Tapi kalaupun untuk mereka yang bisa beli dengan cash, itu sangat terbatas juga. Betul. Nggak akan menggerogoti angka 81 juta dengan kecepatan yang secukupnya. Ya kan? Betul. Yang harus dijawab, yang paling struktural adalah bagaimana nih 81 juta bisa lenyap. Betul. Ya kan? Bisa dipenuhi kebutuhan tersebut. Ya mau nggak mau dengan pendanaan. Kalau untuk orang yang udah punya cash sih alhamdulillah. Tapi orang yang belum punya cash harus dijembatani. Betul. Isu yang cukup struktural adalah penjembatanan. Dan ini dihempit oleh mungkin keterbatasan tenor, keterbatasan suku bunga, dan keterbatasan fulus. Ya kan Anda ngomong ratio mortgage terhadap PDB cuma 3-4%. Ratio perbankan terhadap PDB juga hanya 45%. Di mana di negara-negara maju tuh 150-250%. Itu yang sangat paling struktural. Selama itu nggak diobati,
ya rasio mortgage terhadap PDB nggak akan naik dari 3-4%. Dan mereka akan sangat terbatas untuk menurunkan suku bunga, memperpanjang tenor, mengulurkan tangan, bantuan, supaya angka 81. Apa ya yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan ini secara lebih proaktif? Saya rasa kepemilikan rumah tidak bisa dituntaskan satu generasi saja mungkin Pak Gita ya. Ini akan multi generation. Tapi saya senang tadi apa yang Pak Gita bilang tentang keterbatasan kemampuan dari aspek penghasilan, dan mungkin kalau kita lihat terhadap pengeluaran juga. Ada satu masalah sosial ini in the fabric of our society kita alami, saya alami, dan 2 dari 5 orang yang saya temui alami adalah bahwa kita semua ini sandwich generation Pak Gita. Sandwich generation artinya kita ini adalah generasi yang tidak hanya harus menghidupi diri sendiri, kita harus menopang atas orang tua dan menopang bawah, mungkin adik, bahkan mungkin kakak, dan anak kalau kita sudah memiliki anak. Dan bahkan lateral, sepupu, keponakan, itu menjadi beban tanggungan kita juga. Jadi bayangkan kalau dengan penghasilan yang terbatas, kita pribadi harus menopang diri kita dan beberapa orang lain di keluarga kita. Ini membuat kemampuan untuk berinvestasi, untuk memiliki rumah yang merupakan aset yang barangkali memang besar sekali harganya ya, tinggi harganya. Itu jadi tidak terjangkau gitu. Ada 41 juta sandwich generations di Indonesia. Wow. 41 juta dan setiap tahun pasti bertambah karena kita punya populasi yang juga semakin tua, meskipun tetap kita punya bonus demografi gitu ya, tapi 41 juta ini adalah orang usia produktif yang mereka menyokong mungkin orang tua yang sudah pensiun atau mungkin bahkan kakek nenek gitu ya, sambil mereka juga harus menopang adik-adiknya, anaknya. Nah, 53 dari sandwich generation ini adalah millennials. Orang-orang seperti saya. 53%. Iya. 26-28% adalah Gen Z. Dan Gen Z ini bisa semuda 15 tahun sudah menjadi penopang keluarga. Yang menarik adalah 80% dari sandwich generations ini tinggal di second, third, and fourth tier cities. Kita pikir ini masalah urban. Tidak. Enggak. Bahkan lebih prominent itu di kota-kota di luar urban. Mungkin kita beruntung dapat pendidikan, bisa mengenyam pendidikan tinggi gitu ya. Banyak dari mereka harus putus sekolah gitu setelah SD atau SMP, kemudian harus bekerja karena mereka sandwich. Nah, ini realita yang Indonesia hadapi. Sehingga kepemilikan rumah mungkin akan sangat jauh gitu. Itulah kenapa saya percaya ini memang multi generational problem. Tapi apakah kalau orang tidak memiliki rumah itu masalah gitu? Sebenarnya ada most important premise adalah bahwa kita memiliki akses terhadap hunian yang layak. Menyewa pun tidak apa-apa. Jadi ada orang di luar sana yang tidak ingin memiliki rumah, ya itu tidak masalah, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin memiliki rumah, kemauan sudah tinggi, upaya sudah ada, tapi tetap tidak bisa punya rumah. There's really something wrong with that. Semakin Anda harus lebih vokal mengenai gimana solusi perbankan. Ya kan? Kalau 41 juta ini sandwich, mereka harus memikul mulai dari orang tua yang anggaplah belum punya kesempatan untuk memiliki rumah yang mereka impikan. Karena nggak ada akses ke modal. Udah mau pensiun atau udah pensiun. Terus memikul secara lateral ataupun secara vertikal di bawah. Yang belum tentu bisa meningkatkan daya beli supaya bisa beli rumah. Semakin dana nih dibutuhkan. Ya kan? Dan kalau kita bicara modal,
atau uang, itu kan ya kita bisa cetak. Itu alternatif pertama. Tapi itu mungkin aja bisa membuahkan inflasi. Kedua, kita bisa ngutang dari luar supaya uang beredarnya itu lebih tinggi. Itu juga nggak bagus sekarang. Nggak bijak, karena suku bunga lagi tinggi. Apalagi dolar pula. Nilai tukar nggak murah. Yang ketiga ya tadi kita ngobrol ya mau nggak mau penanaman modal asing. Ya kan? Dan saya udah sering ngobrol di mana Singapura itu bisa mendatangkan modal asing jauh lebih besar daripada negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Mereka dari 200 miliar dolar yang datang setiap tahun ke Asia Tenggara itu bisa mendatangkan 100 sampai 110. Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam itu hanya bisa mendatangin 10 sampai 20. Indonesia 26 sampai 30. Nah, semakin modal datang ke Indonesia, semakin perbankan akan semakin banyak likuiditas. Semakin banyak mereka bisa menurunkan suku bunga, mengulurkan tangannya, bantuannya. Untuk siapapun yang butuh kredit, termasuk untuk KPA dan KPR. Semakin terjawab tuh 41 juta. Semakin terjawab yang 81 juta. Nah ini sandwich generation, ini kunci. Ya kan? Untuk diatasi, untuk dijawab. Betul. Dan nyata bahwa yang udah berumur itu masih banyak yang belum punya rumah. Ya kan? Dan itu hanya untuk kepentingan atap rumah doang. Belum lagi untuk jaring pengaman sosialnya, untuk kesehatannya. Ya kan? Kalau udah kepala 6, kepala 7. Betul. Ya itu lebih rentan dengan sakit. Apapun lah. Itu perlu biaya juga. Ya lebih gampang kalau mereka ada atap rumah. Lebih gampang kalau mereka dekat dengan anaknya, cucunya, ponakan atau siapapun. Gimana menurut Anda? Apa yang Anda lakukan untuk mensosialisasikan kepentingan bahwasanya sandwich generation ini bebannya nggak kecil? Ya. Sandwich generation kita tadi bicara seolah-olah ini sesuatu yang sangat negatif, demotivating. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari angle yang berbeda, bisa terasa empowering. Ada orang-orang di luar sana yang menjadi sandwich karena mereka memilih. Orang tua mereka self-reliant, untuk hidup sederhana mereka mampu. Tapi anak mereka tidak mau orang tua mereka hidup kurang nyaman. Akhirnya mereka terus menopang keluarganya. Jadi sandwich generation karena pilihan, ini sebenarnya empowering. Tapi sandwich generation karena tekanan atau karena himpitan, ini yang kita harus pecahkan. Orang Indonesia sudah sadar soal sandwich. Tapi kebanyakan dari kita melihat ini sebagai himpitan. Kita ingin merubah stigmanya bahwa sandwich itu bisa jadi empowering. Kalau kita bisa pastikan bahwa kita bisa memutus rantai sandwich ini. And this stops with us. Bisakah kita menjadi sandwich yang terakhir? Dan jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Mungkin tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi mungkin ini akan butuh waktu sangat lama, tergantung kemampuan kita. Tapi at least mulai dari diri kita sendiri. Kalau saya menjadi tua nanti, saya berharap anak saya tidak perlu menopang saya. Jadi saya sudah planning kehidupan saya nanti. Saya sudah lihat bagaimana nanti kesehatan saya bisa terjamin. Minimal sekali ada BPJS. Dan BPJS ini merupakan infrastruktur yang saya sangat syukuri gitu ya. Saya lihat orang di sekeliling saya, dari mulai mbak di rumah, bapak supir, mereka pakai BPJS dan mereka merasa sangat terbantu. Pikirkan kesehatan kita jangka panjang, apakah itu dari asuransi pribadi, private insurance, atau government insurance. Pikirkan masa tua. Kalau sekarang belum punya kemampuan untuk menabung, janjikan kepada diri sendiri kapan mulai menabung untuk hari tua. Cari instrumen di luar sana apa yang bisa kita gunakan gitu untuk menjamin masa tua kita. Hidup cukup sederhana gitu ya di masa tua.
Tapi memang barrier utamanya ya mindset gitu ya. Mindset bahwa kalau saya sandwich saya nggak bisa A, B, C, saya nggak bisa punya rumah, saya nggak bisa punya mimpi-mimpi seperti kuliah lebih tinggi, saya tidak bisa menyenangkan diri sendiri, membuka wawasan saya, jalan-jalan ke luar negeri atau travel untuk belajar mencari ide bisnis baru. Jangan berpikir seperti itu. Gitu. Lihat apa yang masih kita bisa dapatkan selama kita menopang atas dan bawah. Ubah gaya hidup mungkin, mana yang tertiary needs, non-essentials kita bisa kurangi. Sehingga kita bisa menabung untuk hal yang kita bisa banggakan di kemudian hari gitu. Tanah saya pertama adalah tanah di Cirebon harga 100.000 per meter. Tapi sekarang saya ngeliat decision to buy itu bangga gitu. Nggak sia-sia saya nggak ngopi setahun beli tanah ini misalkan. Kemudian, tapi selain itu ya, untuk bisa mindset atau stigma ini berubah ya memang butuh pendekatan sosial gitu. Kita bisa lihat pendekatan sosialnya lewat apa ya. Kita dari sisi private sector gitu ya. Kita punya produk Pinhome. Pinhome ini ditujukan bagi first time home buyers. And as a first time home buyers, you have so many questions you need to answer. Nggak bisa serta-merta dilompat, oke, saya mau beli properti A atau B, primary atau secondary. Mulai dari hal paling basic, berapa harga properti yang saya mau beli? Kalau saya apply KPR, saya bisa lolos tidak? Kemudian lokasinya yang paling cocok untuk saya, dan kisaran harga di lokasi itu per meter berapa? Hal-hal seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kita bantu jawab. Jadi Pinhome membangun platform home seeking, home financing, and home services, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jabarkan, termasuk bagaimana merawat properti saya nantinya ketika saya sudah memiliki properti ini, kan terus harus dilawat. Kalau AC rusak, kalau sofa butuh dibersihkan, kalau saya nggak sempat bebersih weekend, siapa yang saya bisa panggil untuk bantu? Kita buat solusinya di aplikasi Pinhome. Dalam upaya-upaya sosialisasi lain, kita bahkan misalkan menggarap film gitu ya, untuk bisa mengubah mindset tentang sandwich generation. Penting. Sandwich gen bisa kok punya rumah. Kalau memilih untuk mau beli rumah, bisa kok punya rumah gitu. Ada kerjasama kami dengan Visinema yang akan bisa jadi satu medium gitu ya, untuk kami menyuarakan atau memberikan support kepada kaum sandwich di luar sana, bahwa bisa kok kaum sandwich untuk berdaya dan punya akses terhadap memberikan optimisme. Tapi juga misinya untuk mengsensitize masyarakat luas. Bahwa ini kalau nggak ditangani, disikapi dengan baik, bisa menjadi burden atau beban kan. Iya. Tapi justru sisi positifnya juga ada kan. Betul. Saya melihat ini satu atau salah satu dari beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan social re-engineering. Saya sering ngobrol tuh di mana political culture di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di tempat ibadah, di institusi sosial itu kurang nyambung dengan kepentingan yang sifatnya jangka panjang. Ya kan? Bagaimana kita lebih mencari superlatif? Bagaimana kita lebih, gimana sih supaya anak-anak kita atau Indonesia tuh IQ-nya rata-rata bisa naik dari 79 ke 107, ngalahin IQ-nya Korea Selatan di 106, Singapura di 105. Gimana supaya skor PISA-nya Indonesia tuh bisa naik, ya kan, ke posisi yang sama lah, selevel sama Vietnam, atau syukur-syukur melebihi Singapura yang sekarang udah nomor 1 di dunia. Jadinya memang kita harus lebih banyak ngobrol mengenai ide, bukan event, bukan orang, ya kan. Nah ini sandwich generation nih kalau menurut saya konsep atau ide yang perlu disosialisasikan. Karena kalau enggak,
Ya jeleknya 81 juta ini nggak akan kegerogot, 41 juta ini nggak akan kegerogot. Tapi bagusnya ya bisnisnya Anda tuh bakal abadi. Ya kan? Untuk mengcapture 41 atau 81 juta ini. Ya. Ya kan? Nah, kepentingan digital literacy itu sejauh apa sih? Anda kan tentunya memberikan advokasi ke prospek atau ke masyarakat luas lah lewat platform Anda mengenai kepemilikan rumah. Terus sejauh mana tuh kesuksesan Anda nyambung dengan literasi digital di masyarakat luas? Pastinya, karena distribution channel kita yang utama dan sampai sekarang masih satu-satunya adalah digital platform melalui aplikasi dan website. Bagaimana kita bisa menjangkau orang Indonesia usia produktif, ada 200 juta jiwa di luar sana. 81 jutanya belum memiliki rumah pun, padahal memiliki kemauan untuk memiliki rumah. Gitu ya. Proses membeli rumah, memiliki rumah itu panjang. Tidak hanya mingguan gitu ya, tapi butuh waktu bahkan bulanan atau tahunan. Karena planningnya bisa lama. Untuk tahu berapa budget saya, ketika lihat gaya hidup saya saat ini belum menunjang, maka harus merubah gaya hidup. Ya kan? Setelah gaya hidup sudah bisa disesuaikan, kemampuan finansial membaik, tetap harus lihat berapa harga properti yang saya bisa beli. Kemudian di lokasi mana, tipe propertinya apa. Lihat propertinya satu per satu ketika kita sudah tahu titik lokasi, biaya. Tetap kita harus lihat satu per satu, lihat neighborhoodnya, lihat fisik propertinya gitu kan. Sampai akhirnya nanti ke akad gitu ya. KPR dulu lah, pembiayaan, baru akad. Itu proses yang sangat panjang gitu. Banyak orang drop off atau berhenti di tengah jalan karena sudah capek atau terdemotivasi gitu karena prosesnya kompleks. Nah, kita buat Pinhome menjadi platform properti end to end buat first time home buyers. 93% dari pencari properti di Pinhome adalah pembeli rumah pertama. Hanya 7% untuk investasi dan rumah kedua. Dan mereka yang pembeli rumah pertama, ini pertanyaan-pertanyaan mendasarnya itu bisa terjawab semua di Pinhome. Cari budget, berapa budget yang saya bisa mampu beli untuk properti saya pertama. Kemudian apakah saya bisa qualify untuk mortgage, banknya apa saja, sampai akhirnya mengajukan aplikasi, itu semuanya bisa melalui platform Pinhome gitu. Saya rasa e-commerce itu bisa nanti ada di sektor real estate. Jadi tidak hanya di fast moving goods atau products, physical products saja. E-commerce bisa ada di sektor jasa dan e-commerce akan menjadi backbone di sektor real estate. Ini cuma masalah waktu. Kita akan sampai ke sana. Perannya wanita. Sejauh mana keputusan untuk beli rumah itu lebih dipengaruhi oleh cewek atau cowok? Sangat penting. Di keluarga saya, at least yang saya tahu adalah keputusan membeli properti itu semuanya dari wanita. Tapi kalau kita lihat makro secara umum, 55-60% keputusan membeli properti ada di perempuan. Kenapa demikian? Karena meskipun laki-laki menjadi di banyak keluarga breadwinner, urusan rumah tangga perempuan tahu seluk-beluknya. Urusan rumah dan hunian perempuan akan sangat tahu seluk-beluknya. Dari mulai layout yang paling optimal, bukaan, kemudian lokasi, ya kan. Aktivitas sehari-hari perempuan sangat hands on, jadi dia bisa melihat, oh ini cocok, oh ini tidak cocok, gitu. Mungkin laki-laki akan melihat dari kacamata teknisnya, mungkin dari sisi finansialnya gitu ya. Tapi seiring dengan perempuan juga menjadi semakin berdaya dan berkontribusi terhadap keuangan keluarga, ini pastinya persentasenya akan semakin tinggi, jauh lebih tinggi dari sekarang. Balik ke digital literacy. Seringkali itu dikonsepkan sebagai hanya sejauh dia ngerti aja menggunakan device digital.
Yang Anda deskripsikan barusan ini sejauh bagaimana Anda bisa memberikan advokasi mengenai yang cocok tuh gimana untuk prospek atau konsumen. Iya kan? Dan saya melihat literasi digital itu juga harus sejauh bagaimana pengguna itu bisa melakukan mitigasi risiko. Iya. Risk management. Setuju. Iya kan? Dia ngerti apa yang dia berdayakan dengan penggunaan HP atau iPad atau komputer untuk kepentingan transaksi yang nggak kecil jumlahnya. Dan ini nyambung ke investasi. Iya. Apakah itu untuk kepentingan pemikulan generasi di atas, samping atau bawah, atau dirinya sendiri. Nah kalau kita ngobrol mengenai investasi, ini kan yang umum yang diketahui adalah kelas aset yang diinvestasikan oleh dunia, itu yang paling besar adalah properti. Kalau kita lihat secara global, itu nilainya kurang lebih 320 triliun dolar. Sedangkan PDB dunia itu cuma 100 sampai 110 triliun dolar. Kalau bond atau surat utang itu 140 triliun dolar. Kalau saham seluruh dunia itu 120-130 triliun dolar. Sedangkan emas itu cuma 10 triliun dolar. Kripto 1 triliun. Dari situ kita bisa lihat dan mengukur kayaknya properti ini agak-agak terlalu mahal. Secara global ya. Ya. Tapi saya tetap berpendapat bahwasanya untuk Indonesia tuh relatif masih fairly priced atau masih undervalued. Tapi di pasar yang lebih maju, di Eropa kayak di Amerika, itu agak-agak overpriced atau overvalued. Gimana nih untuk mengedukasi masyarakat luas bahwa ke depan ini masih worth it? Atau jangan salah kaprah. Betul. Kalau kita melihat properti di titik-titik tertentu di ibu kota atau di kota besar, memang terkesan seperti properti sudah tidak bisa dijangkau. Tapi kalau kita melihat mungkin 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo di luar kota, di luar urban, ke area suburban, banyak pocket-pocket affordable property sebenarnya. Nah, inilah yang kita sampaikan melalui medium digital. Karena kalau tanpa medium digital seperti aplikasi atau mencari melalui website gitu ya, Anda harus pergi ke sana ke pelosok untuk mencari properti-properti ini, tanya-tanya ke agen properti atau ke orang sekitar. It will be a very painful experience. And instead we give you these accessibilities. 86% properti di Pinhome itu di bawah 750 juta sebenarnya untuk hunian. Artinya, wow, kalau penghasilan kita joint income 15-20 juta, berarti 86% properti itu bisa diakses loh oleh kita, bisa dijangkau loh oleh kita. Gitu. Nah, inilah pentingnya digital channel for accessibility. Tapi saya setuju dengan apa yang Pak Gita tadi bilang, digital literacy without financial literacy, it's very dangerous. Because you could easily with this expansive access get scammed, get pleset lah. Yes, get cheated gitu kan. Makanya digital literasi itu harus sejalan dengan financial literacy. Tanpa itu, Anda bisa ditipu suruh transfer booking fee, padahal propertinya bukan punya orang ini. Mungkin bisa ditipu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan ini kejadian sering. Makanya hati-hati. Itu menjadi tanggung jawab kami sebagai platform juga, bahwa digital literasi dan financial literacy itu harus go hand in hand. Digital literasi memberikan akses, financial literasi memberikan wisdom. Gitu. Prudence. Jangan asal transfer, jangan asal percaya. Kunjungi dulu propertinya. Lihat dulu kesamaan antara pemilik rekening gitu ya dengan pemilik properti gitu. Berdasarkan entah itu akta, surat girik dan lain sebagainya. Begitu. Nah ini yang terus kita edukasi kepada pengguna-pengguna Pinhome. Saya rasa prospek bisnis Anda tuh cukup berkorelasi dengan banyak hal. Tapi yang paling struktural itu adalah duit. Semakin duit banyak di negara ini, semakin keren. Ya kan? Apalagi semakin murah duit. Semakin
target 81 juta itu tercapai, atau target 41 juta tercapai. Tapi juga bagaimana supaya daya beli ini keangkat terus, ya kan? Makronya ini ngaruh banget loh. Sangat. Ke bisnis Anda atau bisnis model Anda, ya kan? Kalau makronya ya terbatas, ya progres Anda juga agak terbatas kan. Saya rasa penting untuk ya mau nggak mau mengsosialisasikan kepentingan untuk makronya itu semakin baik ke depan. Apakah itu terkait dengan penegakan hukum supaya modal bisa datang? Apakah itu terkait dengan bagaimana supaya suku bunga itu bisa, ya kalau kita mau beli rumah di Singapura itu bunga ya mungkin 2-3 tahun yang lalu tuh di bawah 2%. Pernah di sekitar 1%. Sekarang kalau mau ngambil KPR, KPA di sini kan ya mungkin kalau untung banget bisa dapat 6-7%, tapi kalau enggak ya bisa dapat 11-12%. Itu relatif masih agak mahal kan. Tentunya ada yang beli dengan cash. Iya. Tapi kalau itu saya rasa sangat finite. Gimana supaya ada third party financing yang bisa membantu. Tapi ke depan saya percaya dengan jumlah duit secara global itu semakin banyak. Titik temu antara supply and demand untuk duit itu akan semakin murah. Suku bunga akan murah. Apalagi dengan pemberdayaan AI, produktivitas meningkat, inflasi akan menurun, bahkan ada kemungkinan terjadinya deflasi beberapa tahun ke depan. Semakin suku bunga menurun. Nah, AI itu gimana? Diberdayakan nggak di Pinhome? Sangat. Untuk mendeteksi bahwa ini orang sebetulnya qualified. Sangat. Gimana? Ceritain. Untuk efisiensi, untuk baik dari efisiensi waktu, biaya gitu, kami menggunakan AI. Kami menggunakan AI di sistem algoritma Pinhome dari berbagai lini, baik itu dari estimasi harga properti. Sebagai pemilik properti atau pencari properti, saya ingin tahu apakah harga properti yang ditawarkan atau yang saya ingin pasarkan itu sesuai dengan harga pasar. Kita punya home value estimator yang kita sebut dengan Pin Value, AI powered estimating the price of property based on market prices, harga penawaran atau asking price gitu kan, dan juga harga transaksi atau transaction price. Kita juga ada implementasi AI untuk memastikan bahwa listing yang di-upload itu ada listing yang memiliki integritas, deskripsinya utuh, harganya tidak aneh gitu kan. Ini juga untuk meminimalisir fraud. Karena fraud bisa terjadi ketika ada properti yang too good to be true, terlalu murah, ternyata sebenarnya bohong, ya kan, atau properti yang terlalu mahal, yang sebenarnya tidak pantas atau tidak layak gitu harganya, atau deskripsi yang aneh gitu ya, atau duplikasi gitu. Nah, kita gunakan AI untuk mengidentifikasi listing-listing outlier seperti itu, atau potensi-potensi fraudulent listing seperti itu. Banyak lagi hal lain yang kita power dengan AI, contohnya conversations gitu. Kita punya chatbot AI, and that will also help property seekers to ask more questions about property, tentang apakah itu tentang lokasi properti, spesifikasi properti, atau pre-qualifying themselves gitu ya. Meskipun kita juga punya fitur pre-kualifikasi terpisah ada di aplikasi Pinhome gitu. Internally juga kita implementasi AI. Kita gunakan AI tools untuk bisa membuat hasil kerja kita lebih akurat, lebih cepat, lebih efisien. Pekerjaan yang tadinya mungkin makan waktu berjam-jam bisa dituntaskan hanya dengan 30 menit gitu. Karena tidak ada lagi cold start. You can get past that cold start because everything can be generated within minutes. Nah, kalibrasinya mungkin yang butuh waktu ekstra, tapi tidak akan makan waktu berjam-jam. We do that for market research, we do that for regulation assessment, we do that for any number statistics that we want to generate.
AI is everywhere. Ini kalau kita lihat program pemerintah untuk memberikan dukungan atau bantuan rumah subsidi, ini kan landed, Betul. ya kan? Saya nggak terlalu aware kalau itu juga diberikan untuk rumah yang susun ke atas. Kayaknya sih lebih banyak yang landed kan. Lebih banyak landed. Nah ini, kalau ini dibungkus dalam konteks bagaimana kita harus memelihara lingkungan. Kita harus mencapai netralitas karbon. Semestinya penghijauan kan harus ditingkatkan kan. Gimana nih untuk mengubah budaya? Ya ujung-ujungnya kebijakan juga supaya vertikalisasi itu lebih optimal ke depan. Ada prospek nggak dalam beberapa dekade ke depan untuk budaya vertikalisasi itu lebih nyata? Atau itu mungkin nggak terlalu perlu karena ya tadi Anda ngomong lahan kita cukup sangat luas. Tapi saya ngelihat kayaknya sih ada juga kepentingan untuk kita melakukan vertikalisasi. Coba antara horizontal dengan vertikal gimana tuh? Mana yang penting ke depan? Mindset orang Indonesia ketika mereka membeli rumah, mereka mencari rumah tapak. Karena menurut mereka, saya termasuk di dalamnya, memiliki rumah itu berarti kita punya tanah yang kita miliki dan kita bisa gunakan, kita bisa alter, kita bisa sesuaikan eksteriornya, tidak hanya interiornya saja, eksteriornya sesuai dengan kebutuhan kita. Orang Indonesia kebanyakan hanya mampu untuk beli rumah dengan jumlah 2 kamar. Tapi mereka tahu kebutuhan mereka akan lebih dari itu nantinya ketika mereka punya anak, atau ketika mungkin orang tua semakin tua ingin tinggal bersama, maka mereka membeli rumah tumbuh. Rumah yang masih memiliki halaman di belakang, di samping, atau di depan. Sehingga ketika mereka memiliki uang, mereka bisa membangun rumah itu memperluas. Nah, mindset ini sulit. Atau membuat dengan mindset seperti ini, membeli apartemen atau rumah vertikal itu tidak masuk gitu dengan kebutuhan atau kepentingan orang Indonesia. Nah, ini mindset saat ini di antara orang Indonesia yang ingin membeli rumah. Apakah salah? Barangkali ini pilihan. Tadi saya setuju dengan apa yang Pak Gita bilang bahwa memang kalau pembangunan real estate itu horizontal, maka ada banyak hal yang kita harus benahi. Jadi harus kita akan ada masalah-masalah baru. Contoh tadi carbon footprint-nya juga akan semakin besar karena kemana-mana jauh, ke sekolah, ke kantor, berkegiatan jauh. Kita nggak mungkin jalan, pasti kita akan pakai kendaraan, gitu kan? Kalau public transport mumpuni, mungkin lebih baik. Tapi kalau kemana-mana pakai kendaraan pribadi, jelas carbon footprint. Kemudian juga akan mengurangi lahan terbuka hijau, pastinya, gitu kan? Juga akan sangat mahal infrastrukturnya karena harus terus membangun hingga ke pelosok-pelosok. Jadi diameter atau radius kota itu makin luas gitu ya. Sehingga infrastruktur harus dibangun juga makin ekspansif. Ya, itu trade off-nya. Apakah ada pergeseran mindset? Saat ini belum. Tapi bisa terjadi, bisa ada. Itu ketika lahan semakin terbatas, tanah semakin mahal, dan ketika itu sudah, dan mungkin transportasi pun semakin mahal, dan ini inevitable pasti akan ke arah sana kan. Maka ya vertical housing menjadi salah satu solusi gitu. Tapi pasti akan butuh waktu lama untuk sampai ke sana dan merubah mindset. Saya lihat anak-anak muda sekarang, mindsetnya tuh agak-agak hopping. Tiap 2 tahun dia pengen pindah. Betul. Ya kan? Bosenan. Ya kan? Di negara maju dan negara berkembang yang udah gede, kelihatannya kayak begitu. Itu kan mempengaruhi kepemilikan. Gimana tuh? Kalau memang kepemilikan tuh menjadi isu, ada 81 juta yang belum punya rumah. Tapi mayoritas tuh emang orang yang gak mau memiliki rumah karena dia mau nyewa aja. Lebih gampang. Apalagi mengingat nilai properti itu juga sebagai investasi belum tentu naik. Ya kan?
itu juga harus di socially re-engineer. Kalau memang kepemilikan is the way out. Untuk kepentingan pemikulan generasi sebelum kita dan generasi penerus setelah kita. Gimana tuh? Trade-off-nya gimana tuh? Betul Pak Gita, karena keterbukaan informasi, akses terhadap opportunity, sekarang semuanya serba digital gitu ya. Itu membuat generasi saya, millennials dan di bawah saya, sadar bahwa opportunities are everywhere. Betul. If I'm not happy now where I am, I can get better opportunity elsewhere. And I don't have to stay long in one company. Generasi orang tua saya masih mungkin stay di perusahaan yang sama, nggak 1-2 tahun, nggak 3-4 tahun, 10, 20, 30 bahkan sampai pensiun. Di satu perusahaan yang sama. Kalau kita bicara konsep ini ke generasi sekarang, mereka akan bingung. Saya pun bingung kalau saya diajak bicara, mau nggak stay di satu perusahaan yang sama puluhan tahun sampai pensiun. I cannot commit that long. Because the opportunity cost is so high. And I see it everywhere. I see it on LinkedIn, I see it on Instagram, I see it on the internet. Itulah kenapa generasi muda saat ini sekarang itu kesannya hoping gitu. Kesannya lompat-lompat. Karena mereka melihat opportunity yang luar biasa. On one hand, you see there's no loyalty and there's a little bit of challenge in terms of property ownership. Jadi orang takut beli properti karena mereka takutnya, lokasi ini udah gak akan relevan lagi 2 tahun lagi. Karena kantor saya pindah. Tapi di sisi lain, mungkin ini memberikan harapan bagi Indonesia. Karena generasi usia produktifnya progresif. Ya kan? Mungkin mereka ini jadi tumpuan pertumbuhan GDP kita nantinya. Yang katanya akan tumbuh 6 kali lipat dalam 30 tahun ke depan. Karena orang-orang ini yang terus mencari opportunity, menciptakan kesempatan gitu, bahkan lapangan kerja gitu ya. Jadi digital entrepreneurs, digital nomad. So saya melihat ini ya half empty, half full. Dan dalam konteks real estate, apakah itu berarti orang jadi takut beli properti? Bisa jadi, tapi tidak apa-apa. Mungkin ini cuma masalah waktu. Mungkin kita butuh waktu sampai kita mau commit beli satu properti, and that is okay. Maybe it's part of the sequence and experience, kita mau sewa dulu 10 tahun pertama hidup kita. Supaya kita tahu apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Ya kan? Sebelum akhirnya komit jangka panjang. Karena beli properti kan tidak hanya untuk 1-2 tahun. Ini adalah keputusan mungkin 1 dekade gitu. Dan kita hormati itu. Itu kenapa di Pinhome fokus kami adalah memberikan akses terhadap kepemilikan properti. Bukan mau memaksa. Nyewa atau mau beli silakan. Betul. Kepemilikan properti bisa fraksional, bisa partial, bisa free. Nggak harus freehold, bisa leasehold. Nah, itu yang kita percaya. Sekarang porsi bisnis Anda heavy di mana? Penyewaan atau pembelian? Betul. Atau penjualan? Pinhome adalah end-to-end property marketplace. Kita ada property seeking, home seeking, itu marketplace kita yang pertama. Lalu ada mortgage seeking, cari KPR, itu juga marketplace. Kerjasama dengan 40 bank di Indonesia, dan juga ada service marketplace. So it's home seeking, home financing, home services all in one platform. Core bisnis kami adalah di jual beli properti. Kita tetap akomodasi sewa. Ada ratusan ribu opsi sewa di Pinhome bagi calon penyewa yang tidak ingin membeli properti. And we serve them wholeheartedly karena kita percaya menyewa adalah bagian dari proses untuk memiliki properti. Sangat diplomatis. Tapi fraksionalisasi gimana ke depan? Prospeknya? Yes. Fractional property ownership agak menantang. Artinya kita memiliki akses terhadap properti, tapi mungkin instead of 365 hari, hanya 10%-nya saja 36-37 hari dalam setahun gitu ya. Untuk rumah hunian jelas tidak relevan. Untuk vacation property mungkin relevan. Jadi sangat segmented, sangat niche. Kalau kita bicara sewa, mayoritas orang Indonesia mampunya menyewa saat ini. Terlihat dari statistik. Nah, sewa akan terus besar. Dan karena sewa ini bukan hanya kayak
oh karena orang tidak mampu beli, tapi belum mau beli pun mereka harus menyewa dulu gitu. Ini juga dari kacamata pemilik properti menjadi kesempatan untuk mereka mendapatkan return atau income dari aset. Kita suka sekali melihat ada opportunity yang besar di sewa gitu, karena kalau tadi dari sisi supply, bagi pemilik properti yang sudah membeli properti ini bisa menjadi angle return atau angle income generator. Meskipun pembeli properti yang membeli karena investasi hanya 7% di Pinhome. Saya mau coba bandingkan, kalau kita mau beli properti di Singapura, itu per meternya mungkin jatuhnya bisa 30-40 ribu dolar. Jakarta yang paling mahal itu mungkin nggak lebih dari 4.000 dolar atau 5.000 dolar. Mungkin dulu ada yang berani nawar lebih tinggi daripada itu. Mungkin nggak sih di Indonesia tuh harga properti per meter tuh bisa seperti di Singapura, 30-40 ribu dolar per meter persegi? Agak sulit karena yang kita lihat di Singapura itu adalah equilibrium supply dan demand. Very limited land for a very good high demand. Sementara di Indonesia, ini adalah blessing kita. Di Indonesia kita punya banyak sekali land bank kita masih sangat luas. Demografis Indonesia juga kuat. Usia produktif 200 juta. Total populasi 280 juta, tapi orang yang mau dan mampu membeli masih terbatas gitu. Saya bisa bilang market kita robust, cenderung konservatif. Sedikit ruang untuk spekulasi. Jadi orang beli dan jual dalam tempo yang singkat sering, karena jual dan beli itu ada biaya-biaya pajak dan transaksi yang cukup tinggi. Market juga konservatif, tidak overly optimistic atau agresif. Pembiayaan juga sangat ketat, tidak easily accessible. Kalau kita lihat di tahun 2008 menuju ke property crash after the bubble, satu orang bisa punya 4 mortgage, ya kan, 4 properti yang tidak mereka huni, tidak mereka rawat. Ketika mereka delinquent, tidak bisa bayar, kita lihat propertinya sudah rusak. Dan pada satu titik harga properti di pasaran itu jauh melebihi nilai intrinsic value-nya, and it was due for correction, dan correction terjadi dan the bubble burst. Di Indonesia tidak ada indikasi ke arah sana dalam waktu yang lama mungkin. Kenapa saya mention Singapura? Apakah ada aspirasi untuk Pinhome tuh melakukan regional internasionalisasi? Harapannya ada, dan itu actually dekat adalah atau jauh di masa depan? Near term. Saya tidak bilang jauh gitu ya, mungkin 1 dekade depan tidak. Tapi dalam hitungan tahun kita akan eksplorasi untuk ekspansi ke Asia Tenggara. Karena kita percaya bahwa masalah yang ada di Indonesia ini adalah masalah yang juga umum terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, dan even Filipina. Ya, Anda harus nyari pasar yang daya belinya robust. Dimanapun, termasuk Indonesia kan. Estimasi kalian di Pinhome tuh kapan 81 juta bakal punya rumah? Multi generational Pak Gita. 2, saya rasa 3? Mungkin 2-3 generasi gitu. Akan selalu ada orang yang memilih untuk tidak membeli rumah. Ya, tapi harapan kita adalah mereka yang mau membeli dan berupaya membeli bisa akhirnya membeli rumah. Itu yang kita inginkan. Dan saya rasa ini cuma masalah waktu, kita akan bisa sampai ke arah sana. GDP Indonesia saat ini masih di kisaran 5.000 dolar per kapita. Kita akan tumbuh katanya 6 kali lipat dalam waktu 3 dekade ke depan. Saya berharap. Karena 30 tahun terakhir tuh kita Asia Tenggara ya. Iya. Naiknya hanya 2,7 kali lipat pendapatan per orang. 30 tahun ke depan bisa lebih tinggi dari 2,7. Tapi kalau 6 kali. Agresif. Doanya mungkin harus lebih kencang. Dan kerjaannya juga harus lebih keras. Ya mungkin kalau kita mendekati 3 kali lipat dari GDP saat ini, barangkali permasalahan ini bisa teratasi ya. Provided that harga properti
naik secara rasional. Iya. Mungkin yang terakhir sedikit mengenai arsitektur nih. Visualisasi Anda tuh gimana sih ke depan mengenai arsitektur rumah di Indonesia? Harus ada nggak sih identitas? Kayak kalau kita ke mana gitu, kalau kita ke Inggris kan kayaknya udah kebayang tipe rumahnya gimana. Kalau di Indonesia tuh kayak gimana semestinya? Harus pakai genteng atau konkret aja atasnya, ya supaya kita tuh bisa dikenal identitasnya. Perlu nggak sih mikirin kayak gitu? Penasaran aja saya. Ya, saya rasa penting ya Pak Gita. Tapi memang market kita saat ini itu mereka membeli rumah, kemampuan mereka membeli rumah itu untuk no frills house. Seminimal mungkin tambahan atau aksen terhadap entah itu fasad atau struktur, yang penting saya punya atap dulu gitu. Tapi sebegitu mereka sudah memiliki rumah, mereka akan terus berupaya gitu untuk membuat rumah mereka semakin cantik gitu ya. Kalau dari sisi arsitektur sendiri, Indonesia ini memang menarik gitu karena kita suka mengadopsi arsitektur yang lebih minimalis modern. Populer di antara first time home buyers adalah Scandinavian, ya kan? That's one that's popular, dan itu identik dengan minimalism yang notabene itu murah, mudah perawatannya, ya kan, dan materialnya itu easily available atau accessible gitu. Saya rasa 2-3 dekade ke depan tren arsitekturnya akan masih mirip seperti sekarang ini, di mana rumah minimalis modern itu menjadi pilihan utama orang Indonesia. Memang lumayan banyak inovasi material yang mulai muncul ya. Transisi dari awalnya wooden base ya kan menjadi aluminium base, steel based gitu ya. Jadi tidak lagi terlalu banyak kayu karena rentan rayap, rentan rusak, rentan cuaca gitu ya. Itu kita lihat tuh pergeseran ke sana. Baik dari pilar, baik dari penopang bangunan, baik dari jendela-jendela beralih ke metal based dari yang awalnya wooden based. Itu kita lihat. Kalau dari sisi flooring, semakin banyak inovasi yang awalnya mungkin kita taunya granit, gitu, keramik. Itu mulai masuk ke polymer based, SPC, WPC untuk outdoor, gitu ya. Lagi-lagi silver liningnya adalah mudah, murah, and accessible. Accessible bisa dibeli online, bisa dibeli di mana saja gitu. Menarik. Ada pesan-pesan akhir, Tara? Pesan-pesan akhir, Brad. Ya, mungkin di Pinhome visi kami ini ingin membuka akses terhadap kepemilikan rumah untuk penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Kami percaya rumah ini adalah aset terapresiasi yang layak untuk dimiliki kalau kita sudah memiliki kemampuan. Saya berharap lebih banyak lagi orang Indonesia bisa memiliki rumah, sandwich generation atau tidak. Kita pasti bisa untuk memiliki rumah kalau kita mau. Hari ini ada 10% orang Indonesia adalah orang usia 60 tahun ke atas. Dalam 10 tahun ke depan angka ini akan tumbuh menjadi 20% orang Indonesia usia 60 tahun ke atas. Orang-orang ini yang notabene mungkin orang tua kita juga diantaranya, itu akan melungsurkan aset mereka kepada kita. Jadi mau atau tidak mau, ingin beli rumah atau tidak, kita pasti nanti akhirnya harus merawat properti. Kalau tidak kita miliki sendiri dari orang tua. Jadi kita harus melek soal ini, kita harus melek soal properti, kita harus terbuka wawasannya soal properti.
Kalau sekarang masih memilih menyewa tidak masalah. Mungkin ini adalah proses yang ingin dilalui sebelum berkomitmen. Tapi ketika sudah siap untuk membeli, pastikan bahwa kita sudah punya planning atau persiapan. Untuk sandwich generation, saya percaya bahwa sandwich itu mindset, kita bisa bilang sandwich itu menghimpit atau sandwich itu adalah opportunity untuk bangkit. Ya. Saya berharap generasi muda yang saat ini merasa dirinya sandwich atau memang adalah sandwich, jadikan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk bangkit. Artinya kita harus lebih produktif, kita harus pandai melihat peluang, mencari peluang. Untungnya kita punya infrastruktur digital yang luar biasa, bisa cari kesempatan kapan saja, di mana saja, gunakan itu. Jadilah orang-orang usia produktif yang punya optimisme, punya kemauan untuk maju. Amin. Amin. Thank you, Dara. Thank you, Pak Gita. Teman-teman, itulah Dayu Dara Permata dari Pinhome. Terima kasih. Inilah Endgame. Kal, kemana Kal? Kal udah Kamu tega lihat kita jadi gelandangan? Dari awal kan lo sendiri yang gak ada sertifikat rumah, kenapa jadi? Udah cukup. Selama ini aku bantu kamu untuk jadi lebih baik. Tapi emang kamunya hobi ngeribetin diri sendiri. Makanya orang yang pas-pasan kayak aku gak berhak punya rumah sendiri.